Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mendiskusikan tentang materi kepailitan pelatihan pertama. Sebelumnya, izinkan perkenalan diri. Nama saya Nazat Rizka Amelia dengan NPM 2312011187. Perkenalkan, nama saya Raja Mama Harpin dengan NPM 2352011047. Perkenalkan, nama saya Dina Nasitiritia dengan NPM 2312011178. Perkenalkan, nama saya Nazul Maharani Alam dengan NPM 2312011181. Perkenalkan, nama saya Adinda Kus Oktaria dengan NPM 2312011183. Baik, diskusi dimulai dari pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud PKPU sebagai bentuk restrukturisasi utang debitor. Peluruhan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme hukum yang diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk menunda pembayaran utangnya guna menyusun rencana perdamaian dengan para kreditornya. PKPU merupakan bentuk restrukturisasi utang karena bertujuan untuk yang pertama, menyusun kembali skema pembayaran utang. Yang kedua, mengurangi jumlah utang. Yang ketiga, mengubah syarat pembayaran. Dan yang terakhir, melakukan konversi utang menjadi bentuk koin. Dengan demikian, PKPU bukan bertujuan untuk mempailitkan debitor, melainkan memberikan kesempatan agar debitor dapat tetap melanjutkan usahanya dan memenuhi kebutuhan melalui kesepakatan bersama kreditor. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Dan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan utang sebagai syarat dalam permohonan PKPU. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua. Utang adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di muka pengadilan. Syarat utama permohonan PKPU adalah 1. Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor, dan 2. Terdapat utang yang telah dijatuh tempo dan dapat ditagih. Utang di sini tidak terbatas pada pinjaman uang saja, tetapi juga mencakup kewajiban pembayaran berdasarkan kontrak, perjanjian jual beli, pembiayaan, maupun kewajiban lain yang dapat dinilai dengan uang. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan ketiga, jelaskan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses PKPU. Izin menjawab, dari pertanyaan ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU, ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam prosesnya. Yang pertama yaitu debitor, pihak yang mempunyai utang dan mengajukan atau diajukan permohonan PKPU. Yang kedua, kreditor, pihak yang mempunyai piutang terhadap debitor. Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor. Yang ketiga, pengadilan niaga atau lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan PKPU. Yang keempat, hakim pengawas, hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi jalannya prosesnya PKPU. Dan yang kelima, pengurus atau pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bersama debitor mengurus harta debitor. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan dengan jelas tahapan dalam proses PKPU. Izin menjawab, adapun tahapan dalam proses PKPU, yang pertama itu ada pengajuan permohonan PKPU. Permohonan diajukan oleh debitor atau kreditor ke pengadilan niaga. Yang kedua ada putusan PKPU sementara. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan memberikan PKPU sementara maksimal 45 hari dan menunjuk hakim pengawas serta pengurus. Yang ketiga ada rapat kreditor. Diadakan rapat kreditor untuk membahas dan memberikan suara atas rencana perdamaian yang diajukan debitor. Selanjutnya, Izin melanjutkan tahapan dalam proses PKPU. Yang keempat, pemungutan suara voting rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari satu atau dua jumlah kreditor yang hadir dan mewakili paling sedikit 2-3 dari jumlah seluruh piutang yang diakui. Yang kelima, pengesahan homologasi. Jika disetujui, pengadilan mengesahkan rencana perdamaian tersebut sehingga mengikat seluruh kreditor. Yang keenam, akibat jika ditolak. Apabila rencana perdamaian ditolak atau tidak tercapai persetujuan, maka debitor dapat dinyatakan pailit. baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.